Oke, kita langsung lanjut ke Mas Burhan. Mas Burhan, kalau tadi kan Mas Muzani menyampaikan bahwa pesan yang disampaikan Pak Presiden Jokowi itu tidak hanya ke Mas Ganjar, tapi juga ke Pak Prabowo. Jadi arah dukungan politik seorang presiden itu kemana? Apakah ke salah satu pihak Mas Ganjar atau Pak Prabowo? Atau justru kedua-duanya? Atau bahkan sebetulnya belum menentukan sikap? Karena semuanya di-mention. Ya, kalau kita lihat pernyataan Presiden dalam beberapa waktu terakhir, Presiden sepertinya masih memainkan politik put eggs into basket, ya. Jadi meletakkan keranjang dalam meletakkan telur dalam dua keranjang. Kalau bahasa jalanannya politik dua kaki. Jadi menurut saya ini satu yang wajar secara politis, karena kalau 3 nama capres masuk dalam simulasi, Vita, itu tidak ada capres yang menang satu putaran. Jadi tujuan dari politik put eggs into basket ini adalah memastikan all president men di putaran kedua. Jadi Mas Ganjar, Pak Prabowo yang diharapkan masuk ke putaran kedua dan mengeliminasi Mas Anies. Karena sampai sekarang belum ada satupun sinyal atau gesture di mana Presiden memberikan semacam endorsement kepada Anies Baswedan. Jadi itu yang kita lihat, termasuk pernyataan Presiden di acara Rakernas sekarang. Mungkin bedanya dibanding sebelumnya adalah dari sisi komunikasi politik lebih hard sell, ya. Jadi lebih keras pandanya, karena sebelumnya Pak Jokowi umumnya kalau memberikan endorsement kepada Mas Ganjar itu lebih bersifat high konteks, ya, ketimbang low konteks. Sementara untuk Pak Prabowo bahasa yang dipakai itu lebih low konteks. Misalnya menyebut Pak Prabowo sebagai penerus atau 2024 sebagai jatahnya Pak Prabowo. Sementara sekarang atau belakangan Pak Jokowi juga memberikan high konteks atau bahasa low konteks yang sama seperti yang diberikan kepada Pak Prabowo. Jadi saya menduga itu, Vita. Jadi politik dua kaki dimainkan oleh Presiden Jokowi, dan karena popularitas Pak Jokowi masih tinggi, siapapun apalagi buat Pak Prabowo dan Mas Ganjar yang membawa narasi keberlanjutan itu punya semacam insentif elektoral untuk dianggap dekat dengan Presiden Jokowi. Oke. Nah, lain halnya kalau misalnya Presiden Jokowi popularitasnya turun. Oke, Mas Burhan, kita tangkap poinnya. Kalau memang sebelum ke Mas Jarod, ya, kalau memang Pak Presiden ini memainkan politik dua kaki, sementara kita tahu bahwa kultur di PDI Perjuangan, karena Pak Jokowi adalah kader PDI Perjuangan, adalah rampak barisan, tegak lurus kepada Ketua Umum PDI Perjuangan. Apa resiko politik yang akan dihadapi oleh Pak Presiden dengan mengambil langkah seperti itu, kalau menurut Mas Burhan? Sepanjang popularitas Presiden Jokowi masih tinggi seperti sekarang, saya kira siapapun termasuk PDI Perjuangan juga rikuh untuk memberikan semacam punishment. Jangan lupa laporan The Economist terakhir dengan memasukkan survei dari Gallup Poll itu menghitung net approval rating. Jadi yang puas dikurangi yang tidak puas dibanding para pemimpin dunia, itu net approval rating Presiden Jokowi paling positif, mengalahkan banyak pemimpin dunia yang lain. Nah, sepanjang seperti ini itu berat. Jadi mungkin di belakang layar ada gerundelan gitu, ya, ada semacam sindiran atau ketidaknyamanan, tetapi mau tidak mau dalam konteks approval rating yang tinggi ini, siapapun akan menghilangkan aspek baperan mereka dan lebih memakai aspek rasionalitas mereka. Makanya saya bilang, Vita, meskipun Presiden Jokowi tidak bisa maju lagi 2024, sebenarnya pemenangnya ya Pak Jokowi di 2024. Karena semuanya mencari blessing-nya beliau. Oke, langsung ke Mas Jarod. Mas Jarod, dari penjelasan Mas Burhanuddin dan juga bahkan Mas Muzani juga mengatakan ini tampaknya Presiden kan juga memberikan endorsement, dukungan juga kepada Pak Prabowo Subianto. Ini PDIP menanggapinya seperti apa, menyikapi dukungan dari Pak Presiden juga terlihat ke Pak Prabowo juga? Begini ya, PDI Perjuangan ini di dalam Rakernas atau mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi kemarin, itu menjadi semakin yakin bahwa komitmen dari PDI Perjuangan, agenda-agenda ideologis dan strategis yang digodok oleh PDI Perjuangan itu diapresiasi, dan benar-benar Pak Jokowi juga punya komitmen yang sama. Jangan lupa Rakernas yang ketiga, PDI Perjuangan mengangkat tema
fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Dan kita punya visi, punya komitmen Indonesia ini tahun 2029 sudah tidak ada lagi stunting. Semua fakir miskin negara yang pelihara. Nah, hari ini adalah komitmennya bagaimana kita membangun kedaulatan pangan untuk kesejahteraan rakyat. Tentu saja Pak Jokowi, Mas Burhan itu punya dua kaki, bukan satu kaki, ya. Jadi Pak Jokowi itu punya dua kaki. Tapi kami meyakini, iya dong, kan dua kaki, kakinya kan dua. Ya, kalau kakinya satu susah, kakinya memang dua, ya. Makanya jalannya beliau tuh cepat gitu. Jalannya kan cepat, geraknya cepat, lincah, begitu karena kakinya dua. Nah, tapi saya meyakini bahwa Pak Jokowi itu kader PDI Perjuangan, sehingga secara emosional bonding, secara sejarah dan track record, ini orang Jawa ya, orang Jawa itu ya pasti kan tidak bisa misalkan, apalagi Pak Prabowo kan juga menteri beliau kan gitu ya, maka juga harus baik sama Pak Prabowo, sama kita juga baik juga, dan Partai Gerindra kan juga teman kita karena ada di dalam pemerintahan yang sama-sama ingin mengawal, menjaga, mengawal dan melanjutkan apa yang sudah dikatakan oleh Pak Jokowi ya. Jadi ini tanggapan kami. Ya, Mas Jadi Jarod. kami yakin dan percaya bahwa Ya, jadi Pak Presiden bermain dua kaki karena memang Pak Presiden dua kaki begitu ya. Secara harfiah juga nggak apa-apa, PDIP nggak apa-apa ini. bukan. Beliau sebagai sosok memang sama seperti kita, punya dua kaki. Kalau satu kaki jalannya kurang cepat kan gitu ya. Artinya Mas Jarod membantah ya sekali bahwa lagi, Pak Presiden ini main politik dua kaki dalam politik praktisnya. Mas Jarod mau membantah itu ya, berarti ya? bukan begitu ya, bukan gitu. Tapi saya ingin mengatakan bahwa Pak Presiden ini ya itu punya komitmen bagaimana apa yang sudah diletakkan bisa dilanjutkan kembali. Dan kami yakin bahwa Pak Presiden itu masih menjadi keluarga besar dari PDI Perjuangan. Sehingga ya meskipun tadi saya sampai seperti itu, saya yakin beliau akan membantu kita dalam tanda kutip ya, minimal gitu ya, mensupport kita, termasuk juga bagaimana ya program-program beliau ini bisa dipercepat oleh Mas Ganjar Pranowo, gitu loh. Oke, saya mau ke Mas Muzani kalau gitu. Mas Muzani, kalau tadi kan Mas Burhan menyampaikan bahwa perspektif dari Pak Presiden ini adalah bermain politik dua kaki atau all president's man. Kalau suasana kebatinan Gerindra melihat itu juga nggak, Mas Muzani? Iya, saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi kemarin di Rakernas PDI Perjuangan dalam konteks forum itu, saya kira kan sesuatu yang lazim seorang presiden kemudian menyambut dengan rasa kegembiraan suasana dalam Rakernas, kemudian beliau menyampaikan beberapa harapan, dan harapan itu kemudian difahami sebagai sebuah endorsement ataupun dukungan. Saya kira sesuatu yang wajar, tetapi dalam tradisi beliau berpolitik yang kami fahami, seringkali isyarat dan gerak-gerik itu lebih dominan dalam keputusan-keputusan politiknya daripada berbagai macam penjelasannya. Nah, itulah yang kemudian kami fahami, support dukungan Pak Jokowi condong ke Pak Prabowo. Namun demikian saya kira problemnya adalah support dan dukungan Pak Jokowi memang menjadi penting karena kecintaan rakyat Indonesia kepada Pak Jokowi itu kan rata-rata sekitar 80%, sehingga dukungan Pak Jokowi kepada siapa yang didukung menjadi penting. Bagi kami, dukungan Pak Jokowi juga sangat penting karena beliau adalah seorang presiden yang sekarang menduduki presiden selama 2 periode atau 10 tahun, kemudian meletakkan beberapa sektor yang sangat penting, maka landasan berikutnya untuk prioritas pembangunan berikutnya menjadi amat penting. Maka ketika Pak Jokowi menyampaikan titipan kepada Pak Prabowo agar rakyat yang mestinya cukup sandang,
cukup sandang, cukup pakan, sandang dan papan, bagi kami itu adalah sebuah amanah, sebuah garis perjuangan yang harus kami sungguh-sungguh capai ketika Pak Prabowo mendapatkan amanah dari rakyat di tahun 2024 atau terpilih jadi presiden. Baik, terakhir ke Mas Burhanuddin, kira-kira sampai kapan ini kita melihat strategi politik atau politik dua kaki dari Pak Jokowi? Apakah jangan-jangan menunggu sampai mungkin ada salah satu di antara Pak Prabowo ataupun Pak Ganjar mengumumkan cawapres misalnya, atau menebaknya seperti apa ini, Mas? Ya, itu salah satu ukuran, tetapi yang paling jelas saya menduga sampai putaran pertama selesai, sepertinya politik dua kaki ini masih dijalankan oleh Presiden. Apalagi dua nama tadi, Pak Prabowo dan Mas Ganjar kan masih punya peluang yang sama ya. Meskipun Pak Prabowo dalam head to head potensi keunggulannya lebih besar. Ya. Nah, yang menarik buat saya adalah soal gesture atau kode yang tadi Pak Muzani sampaikan. Nah, mungkin kode atau gesture dari Pak Jokowi bisa menggambarkan politik belakang layar yang lebih orisinil, tetapi kalau tidak punya dampak elektoral kan tidak terlalu banyak berguna. Nah, misalnya kalau kita cek ya, Agita, dari data survei, itu pendukung Pak Jokowi masih lebih banyak yang memilih Pak Ganjar ketimbang ke Pak Prabowo. Ya. Jadi sekitar 49%. Mereka yang mengaku memilih Pak Jokowi 2019 itu memilih Mas Ganjar. Tetapi dalam kisaran 28% pemilih Pak Jokowi sudah mulai mengalir ke Pak Prabowo. Meskipun masih kalah tapi trennya naik. Nah, meskipun masih kecil, buat Pak Prabowo sebenarnya cuma perlu 1/4 pendukung Pak Jokowi plus 50% pendukung lamanya Pak Prabowo untuk menang. Jadi meskipun tidak harus 50% pendukung Pak Jokowi memilih Pak Prabowo, asal memecah saja, apalagi dapat 1/3, itu udah menang. Nah, per hari ini tetap masyarakat, terutama pendukung Pak Jokowi, menganggapnya Pak Jokowi dukungnya Mas Ganjar. Karena terlalu banyak irisan ya, mulai irisan partai yang sama, masuk asal wilayah yang sama, dan mungkin perlu kerja keras dari sisi Gerindra ya untuk memastikan kepada pemilih bahwa lirikan mata ke Pak Jokowi juga ke Pak Prabowo. Oke, kita nanti tunggulah ya kemana pada akhirnya hati seorang Presiden Joko Widodo akan berlabuh ya. Terima kasih banyak untuk Mas Burhan, ada Mas Muzani dan juga Mas Jarod Saiful Hidayat atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu.